Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian teks laporan observasi, yang kedua ada tujuan teks laporan observasi, yang ketiga ada struktur teks laporan observasi, yang keempat ciri-ciri teks observasi, dan yang kelima itu fungsi teks observasi. Mari teman-teman simak ya penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ada pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau situasi. Teks ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua ada tujuan. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Yang ketiga ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari judul, klasifikasi umum, deskripsi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, berikut ini penjelasan lengkapnya. Simak ya teman-teman. Yang pertama ada judul. Berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kamu susun. Yang kedua ada klasifikasi umum. Berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin diamati. Yang ketiga ada deskripsi. Berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati disertai hasil pengamatannya. Yang keempat ada penutup atau kesimpulan. Berisi kesimpulan dari laporan yang kamu buat. Yang keempat ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yaitu 1. Bersifat objektif dan universal. 2. Objek yang akan dibahas adalah objek tunggal. 3. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. 5. Disusun secara sistematis. 6. Penjelasan dari sudut pandang keilmuan. 7. Bukan opini pribadi. Yang terakhir, teks laporan hasil observasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengetahui perkembangan suatu peristiwa. Yang kedua, menyelesaikan suatu persoalan atau yang sedang terjadi. Yang ketiga, sebagai kontrol dan evaluasi terhadap suatu barang atau fenomena. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. 5. Sebagai dokumentasi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman.